Teman-teman, aku Misal Kabila dari kelas 2025D. Hari ini aku mau membahas hal yang berat tapi penting banget, yaitu tentang penyalahgunaan kekuasaan di lembaga keagamaan. Beberapa waktu lalu di tempo.com memberitahukan kasus pemimpin pondok pesantren di Serang, Banten yang mencabuli santriwatinya hingga hamil dan melakukan aborsi. Sedih banget, karena tempat yang harusnya aman justru jadi sumber luka bagi korbannya. Tapi ini bukan cuma terjadi di Islam aja ya. Menurut laporan BBC, sekitar 216.000 anak-anak, sebagian besarnya laki-laki, telah dilecehkan secara seksual oleh pendeta di gereja Katolik Prancis sejak tahun 1950. Sebanyak itu korban dan kebanyakan dari mereka diam karena pelakunya orang yang dihormati. Jadi jelas banget ini bukan soal agama ya, tapi soal moral dan penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa hal kayak gini masih sering terjadi ya teman-teman? Ada berapa alasannya nih. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang punya posisi tinggi di lembaga keagamaan kadang disegani sampai tidak bisa dikritik teman-teman. Yang kedua, kepercayaan berlebihan. Banyak yang mikir, dia kan tokoh agama, pasti baik. Padahal kan nggak bisa seperti itu. Tiga, rasa takut dan tabu. Korban sering takut melapor karena malu, takut dicap buruk atau nggak dipercaya. Kurangnya pengawasan dan sistem pelaporan. Yang keempat, banyak lembaga agama belum punya mekanisme jelas buat menangani kasus kayak gini. Terus solusinya apa ya? Yang pertama, bangun budaya berani bicara. Korban atau saksi harus tahu bahwa mereka punya hak buat melapor tanpa takut dihakimi. Lembaga keagamaan harus transparan. Harus ada sistem pengawasan dan jalur pengaduan yang jelas, bukan ditutup-tutupi. 3. Pendidikan moral yang benar. Tokoh agama harus benar-benar dibekali etika dan tanggung jawab, bukan cuma ilmu. 4. Peran orang tua dan masyarakat. Jangan cuma percaya, buta, awasi, tanya, dan terlibat aktif dalam lingkungan. Pendidikan anak. Hukum harus tegas. Semua pelaku harus dihukum tanpa pandang bulu, supaya ada efek jerah. Intinya, kepercayaan dan kekuasaan itu tanggung jawab besar. Begitu disalahgunakan, yang rusak bukan cuma korban, tapi juga nama baik agama dan lembaga itu sendiri. Kita nggak bisa terus diam teman-teman. Agama apapun mengajarkan kebaikan dan keadilan. Jadi, jangan biarkan orang-orang tertentu merusaknya dengan perilaku yang menipu dan menyakiti. Semoga kita semua bisa belajar buat lebih kritis, berani bersuara, dan saling jaga. Aku Misal Kabila, makasih dan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih.